Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam khasanah Islam ada sumur yang penuh dengan berkah dan begitu populer, namanya sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini bukan sekedar air mineral biasa. Lebih dari itu, air dari sumur Zam-Zam bisa menjadi obat untuk berbagai penyakit dan banyak keutamaannya. Kebaikan sumur Zam-Zam cukup banyak dijelaskan dalam hadis. Karenanya, air Zam-Zam menjadi oleh-oleh bagi para jemaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Di lain sisi, Nabi Muhammad SAW ternyata juga menyebut seburuk-buruknya air, yakni sumur Barhut, Barohut atau Barhut letaknya di Hadramaut, Yaman. Dijelaskan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam Tabrani, Rasulullah SAW pernah mengabarkan akan keadaan sumur ini dengan sabdanya, "Sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari sebuah penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadratul Maut. Seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat berkas basah apapun di atasnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, arwah orang mukmin itu di Jabiyah negeri Syam dan arwah orang kafir itu di lembah sumur Barhut di Hadramaut, Yaman Selatan. Lembah Barhut adalah sebuah lembah yang terdapat di provinsi Hadramaut, tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah yang bernama Hud. Kira-kira dapat ditempuh dengan perjalanan 2 jam dari kota Tamrin, provinsi Hadramaut, dengan lintasan arah menuju provinsi Makhroh, Yaman Selatan. Di daerah tersebut terdapat sebuah sumur yang mempunyai luas kira-kira mencapai 100 meter persegi dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap dan konon mencapai sekitar 250 meter. Kata Barhut menurut bahasa Himyar kuno sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan penamaan tadi dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musaibah, salah satu ulama kota Tamrin Hadramaut yang pernah turun langsung untuk mengetahui apa hakikat sumur tersebut, dan karena memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di lembah tersebut. Pernah seseorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita, suatu yang hal mengagetkan yang belum bisa saya percayai bahwa jika saya saja tidak melihat dengan kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku menyaksikan tentang bagian dari sumur ini, maka tergambar jelaslah bahwa di dalam sumur ini memancar air yang seakan-akan itu adalah suatu sungai yang mengalir, terdengar jelas suara aliran airnya dan keraguan. Sumur Barhut relatif dengan makam Nabi Hud alaihissalam. Sumur atau telaga ini sudah menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu hingga sekarang. Karena tidak ada informasi valid tentang sejarah awal mula sumur Barhut, banyak beragam macam cerita yang berkembang. Dalam kitab At-Taisir Bisyarah Al-Jami Asy-Syaghir disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam di Hadramaut. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai dasarnya pada masanya. Ini berarti sumur Barhut tidak bisa diukur kedalamannya jika dilakukan dengan turun kedalamannya. Barangkali yang dimaksud oleh ulama adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan apapun. Namun dengan kecanggihan peralatan dan teknologi saat ini, kedalamannya sudah dapat diukur. Melansir keterangan dari kedalaman sumur Barhut itu 600 kaki, lebar 450 kaki dan panjangnya 120 kaki. Sahabat yang beriman, itulah ulasan tentang seburuk-buruknya air yang ada di Barhut atau disebut sumur Barhut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia adalah tempatnya salah. Perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar syariat Islam tentu akan berbuah dosa. Namun jika seseorang berbuat salah karena tidak tahu apakah itu dosa, ada kalanya seorang kaum muslimin berbuat salah atau bahkan berbuat sesuatu yang dianggap haram karena tidak tahu bahwa hal tersebut dilarang. Selain ketidaktahuan, kesalahan dapat juga terjadi karena lupa atau bahkan dipaksa. Pada hakikatnya semua itu berhubungan dengan ketidaksengajaan.
Lantas bagaimana hukum seseorang yang berbuat salah dengan tidak sengaja? Al-Quran dan hadis mengangkat permasalahan ini. Berbuat salah karena tidak tahu, mengutip kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq yang diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Saukina, salah satu hadis yang membahas permasalahan ini berasal dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku dari kesalahan atau lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Hakim. Menurut Hakim, hadis ini sahih. Menukil kitab Al-Wafi karya Mustafa Dib Al-Bugha, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini memiliki manfaat yang umum karena 3 perkara yang dibicarakan hadis ini dapat dijumpai dalam semua masalah fikih. Bahkan hadis ini bisa disebut mengandung separuh syariat karena perbuatan manusia tidak terlepas dari 2 kategori, yaitu sengaja dan tidak disengaja. Lebih lanjut dijelaskan secara eksplisit, hadis ini menjelaskan perbuatan manusia yang dilakukan dengan tidak sengaja itu ditoleransi. Sedangkan secara implisit, perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja akan diberi hukuman. Masih dari Al-Wafi, pesan dari hadis ini yaitu orang yang melakukan sesuatu yang dilarang Allah atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah tanpa sengaja, baik karena kekeliruan, lupa maupun dipaksa, tidak dikenai hukuman di dunia dan siksa di akhirat. Hal ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga semakin menegaskan betapa besar karunia Allah bagi umat Islam. Umat Islam diberi keringanan oleh Allah dari dosa, sesuatu yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Mengenai hal ini, umat Islam diajari doa yang mustajab, termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'ahidna inna syina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi." Sahabat yang beriman, itulah hukum untuk seseorang yang berbuat salah tetapi tidak mengetahui bahwa hal itu salah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ingin hidup kalian berkah dan banyak rezeki? Selain berikhtiar dan berdoa, ternyata ada tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang bahkan tanaman-tanaman ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bagi umat muslim, Al-Quran dijadikan sebagai sumber pengetahuan, penuntun, dan rujukan dalam menjalani kehidupan. Bahkan Al-Quran juga telah menjelaskan tentang beberapa tanaman di dalamnya. Ternyata ada banyak tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan beberapa di antaranya dipercaya dapat membawa rezeki bagi pemiliknya. Setidaknya terdapat 7 jenis tanaman yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan dapat membawa rezeki. Lantas, apa saja tanaman tersebut? Berikut ini adalah 7 tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran yang dapat kalian ketahui. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam adalah 1. Tanaman kurma. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang pertama yaitu tanaman kurma atau Fucus dactylifera. Tanaman kurma memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti melancarkan pencernaan, sebagai penambah energi serta mampu mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, buah kurma juga
sangat bagus dikonsumsi bagi kalian yang sedang menjalani program diet, karena buah kurma kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Kurma telah disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Maryam ayat 26 yang berbunyi, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." 2. Tanaman zaitun. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang selanjutnya yaitu tanaman zaitun atau Olea Europhae. Pohonnya diketahui menghasilkan sebuah buah bernama zaitun, sehingga oleh banyak orang yang sering disebut sebagai pohon zaitun. Buah zaitun dapat dipadukan dengan berbagai macam jenis makanan, bahkan buah zaitun dapat dibuat menjadi minyak yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Buah zaitun memiliki manfaat antara lain mampu memecah batu ginjal, dapat mengurangi diabetes sehingga dapat menambah nafsu makan. Tanaman zaitun juga telah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, dan salah satunya ada di dalam surah An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, "Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." 3. Tanaman anggur. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang berikutnya adalah tanaman anggur atau Pithisi vinifera. Buah anggur diketahui memiliki manfaat untuk membantu melancarkan pencernaan, mengurangi resiko terkena serangan penyakit jantung hingga mampu mendorong produksi darah. Tanaman anggur telah disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 91 yang berbunyi, "Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya." 4. Pohon pisang. Pohon pisang atau Musa paradisiasa diyakini dan dianggap sebagai salah satu buah surga sesuai dengan nama latinnya. Buah pisang diketahui dapat merangsang memori dan mengaktifkan pikiran. Selain itu, manfaat lain yang dapat diperoleh setelah mengkonsumsi buah pisang yaitu dapat melancarkan sistem pencernaan dan menurunkan berat badan. Tanaman pisang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqiah ayat 29 yang berbunyi, "Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya." 5. Buah tin. Tanaman ini sangat istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran, bahkan namanya termasuk ke dalam salah satu surat di dalam Al-Quran dan termasuk tanaman yang populer dalam budaya Islam. Buah tin diketahui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, seperti dapat mencegah munculnya tumor, membantu menyembuhkan diabetes, mengatasi hipertensi, mencegah penyakit jantung, mengobati anemia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buah tin juga telah disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 1 yang berbunyi, "Demi buah tin dan buah zaitun." 6. Pohon delima. Pohon delima diketahui memiliki manfaat yang menguntungkan bagi manusia seperti dapat menunjang kesehatan fisik dan kecantikan tubuh. Buah delima telah disebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am ayat 99 dan ayat 141 serta surat Ar-Rahman ayat 69. Hal tersebut tentu saja membuat pohon delima begitu istimewa. 7. Pohon bidara. Tanaman pembawa rezeki menurut Islam terakhir adalah pohon bidara. Pohon bidara dipercaya merupakan tumbuhan surga pembawa berkah yang ada di dunia saat ini. Di dalam Al-Quran, daun bidara dikenal dengan nama daun sidr. Daun bidara sering sekali digunakan sebagai obat herbal yang dinilai sangat ampuh dan efektif untuk mengobati berbagai macam gangguan kesehatan. Manfaat yang diperoleh dari daun bidara antara lain yaitu dapat mempercepat penyembuhan luka, mengeringkan luka, meredam gangguan lambung hingga dapat mengobati keputihan. Pohon bidara juga telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqiah ayat 28 yang berbunyi, "Berada di antara pohon bidara yang tak berduri." Sahabat yang beriman, itulah 7 tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.